Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Journal Opening. Hari ini kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Fungsi finansial sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi PV atau present value. Fungsi PV atau nilai sekarang merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Kita langsung saja menggunakan contoh soal untuk penerapan fungsi PV. Sebelumnya, pastikan di handphone kalian ada aplikasi Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel. Apabila di handphone kalian tidak ada Microsoft Excel, kalian bisa menggunakan aplikasi spreadsheet lainnya. Bisa Google Spreadsheet ataupun yang lainnya. Karena fungsinya hampir sama. Setelah terbuka seperti ini, kita klik tanda plus yang ada di kanan atas. Kemudian buku kerja kosong diklik. Nah, ini adalah lembar kerja baru. Kemudian di sini kita tuliskan mulai dari kolom A2, kita tuliskan target laba tiap tahun. Kemudian di A3 kita ketikkan banyaknya periode. Kemudian di A4 kita tuliskan bunga. Di A5 nilai investasi minimum. Pada kolom C2 kita ketikkan 7 miliar tapi tidak menggunakan titik ataupun tertulis Rp. Jadi langsung kita tulis 7 dan nolnya ada 9. Kemudian periodenya adalah 5 tahun, bunganya 15%. Nah, kemudian pada kolom A7 kita ketikkan periode, B7 nilai investasi, C7 bunga, D7 laba, E7 nilai akhir. Kita tuliskan terlebih dahulu jumlah periodenya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sekarang kita perbaiki tampilan dulu. Saya blok A7 sampai dengan E12. Klik pada tanda panah yang ada di kanan bawah. Kemudian klik batas, klik semuanya. Sehingga nanti akan tertulis seperti ini. Nah, di sini di tampilan ini terlihat bahwa ada beberapa kata yang terpotong seperti nilai investasi ini. Mari kita lebarkan. Klik pada huruf di bagian atas dari kolom yang ingin kita perbesar. Kemudian di pojok kanan ini kita geser. Nah, sampai dengan selebar yang kita inginkan. Kemudian pada kolom
7 miliar, kita klik, kita ubah format nomornya, diklik bagian format nomor, kemudian diganti ke akuntansi, maka akan tertulis seperti di atas. Pada bagian target laba di A2 sampai B2 kita blok, kemudian kita ganti ke gabung dan tengahkan. Kita klik kiri, A3 dan B3 sama, A4 dan B4 juga sama, A5 dan B5 juga sama. Selanjutnya kita pertebal di bagian kopnya ini dengan memblok A7 sampai E7, kemudian klik bold, kemudian di rata tengah agar rapi seperti ini. Bagian A8 hingga A12 juga di rata tengah seperti tampilan berikut. Selanjutnya kita akan menuliskan nilai investasi minimum di kolom C5. Ketikkan sama dengan PV kurung buka besaran persentase bunga setiap periode. Kita klik di bagian bunganya yaitu di kolom C4 seperti ini, kemudian kita ketikkan titik koma, kemudian kita tuliskan N per atau jumlah periode pengembalian dalam tahun, itu ada di kolom C3, diklik seperti ini, kemudian titik koma lagi, kemudian kita klik di sel C2 untuk PMT-nya, yaitu nilai angsuran per periode. Kemudian kita klik titik koma lagi. Tidak perlu koma, langsung kita kurung tutup saja karena FV-nya atau besaran nilai pada akhir jangka waktu pinjamannya tidak ada. Setelah tertulis seperti ini, kita klik centang, maka akan tertulis angka seperti berikut. Tapi di belakang ini ada koma 2, maka kita ganti terlebih dahulu dengan cara format nomor lagi. Kemudian ada tanda seperti ini, diklik 2 kali sehingga akan muncul tampilan seperti ini bahwa angkanya itu tidak ada komanya. Kemudian diformat ke akuntansi seperti ini sehingga tampilannya menjadi lebih rapi. Kemudian untuk mengisi kolom B8 kita ketikkan angka yang tertulis pada C5, kita ketik di B8 yaitu 23456 085 686. Kita ketikkan tanpa rupiah dan tanpa titik. Kemudian kita rubah formatnya ke dalam accounting lagi, akuntansi. Kan nanti tampilannya akan seperti ini. Apabila kolomnya itu kurang panjang, maka kita perlu melebarkan lagi seperti tadi. Jadi kalau tampilannya itu pagar, itu tanda bahwa sel yang dia tempati tidak bisa menampilkan keseluruhan dari angkanya, sehingga harus kita lebarkan dengan cara klik pada bagian huruf di atasnya, kemudian digeser seperti ini. Kita lanjutkan untuk mengisi kolom C8 dengan cara sama dengan kolom B8 dikali, kalau dalam Excel perkalian itu ditandai dengan tanda bintang. Kemudian kolom C4. Nah, di bagian ini, di bagian C4 ini kita absolutkan
diabsolutkan dengan cara kita taruh dolar di bagian awal huruf C. Oh, terhapus ya. Maka kita ketikkan saja berarti dolar kemudian C, dolar lagi kemudian baru angka 4. Dengan menuliskan dolar 2 kali sebelum huruf dan sebelum angkanya, maka kolom tersebut akan diabsolutkan, dan apabila dikopikan ke kolom-kolom yang ada di bawahnya, maka tidak akan berubah untuk kolom C4-nya. Kemudian sekarang kita klik centang, kita kopikan dengan cara klik yang lama di kolom yang tadi, kemudian copy, kita pastekan di kolom bawahnya. Apabila di sini tertulis RP dan coret, itu berarti nilainya itu belum tersedia karena pada kolom B9 sampai dengan B12 memang belum terdapat angka apapun. Sekarang kita tuliskan di bagian kolom D8 dengan cara sama dengan kita klik dolar lagi dan kita absolutkan sel C2. Enter. Kemudian kita kopaskan, kita copy pastekan ke seluruh kolom laba. Pada bagian nilai akhir atau di kolom E8 kita tuliskan sama dengan kurung buka B8 dikurangi D8 kurung tutup ditambah C8, enter. Kita lebarkan terlebih dahulu selnya, kemudian kita copy pastekan lagi seperti tadi. Ingat, apabila tidak sesuai dengan nilainya, maka jangan kaget karena memang di depannya belum terdapat nilai apapun. Nah, pada bagian kolom B9 kita tuliskan sama dengan B8, di kurung buka terlebih dahulu, baru B8 dikurangi D8 dikurung tutup ditambahkan dengan C8, enter. Kita ulangi B8 ini C nya bukan C9 tapi C8. Nah, seperti ini. Kita kopikan rumusnya ke bagian bawah. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Mari kita lihat apakah ada kesalahan. B12 betul.
B8 nya 24 465 085 686 betul. Pada bagian bunganya sedikit berbeda. B8 dikalikan saya tahu, mungkin karena di bagian ininya tadi itu ada angka di belakang koma dan itu tidak saya tuliskan, maka itu mempengaruhi hasil. Mari kita coba apabila itu saya tuliskan di sini 08, apakah akan memberikan pengaruh ke keseluruhan hasilnya? Masih tidak berpengaruh apapun, karena jujur di sini itu seharusnya di sini 0, tapi ini ada sedikit perbedaan. Kok malah beda ya? Kenapa ya? Jadi bingung kan? Mohon maaf, di sini saya ada salah ketik, seharusnya 465. Nah, dengan seperti ini maka sudah 0. Jadi pastikan ya, kalau seperti saya tadi ada kesalahan sedikit saja pasti akan mempengaruhi ke keseluruhan hasil dari perhitungan kita. Di sini pastikan pada kolom yang E12 itu pastikan harus 0. Apabila ada satu saja yang salah, maka kolom ini tidak akan 0 seperti awal tadi. Saya sedikit melakukan kesalahan di bagian B8. Tadi saya tidak menulis 23465, tapi saya tulisnya 23456 sehingga nilainya berbeda. Nah, sampai di sini semoga kalian dapat memahaminya dan bisa mengikuti dengan baik. Silahkan kerjakan latihan tersebut di handphone kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.